Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, kembali Allah Azza wa Jalla pertemukan kita dalam acara kajian rutin kita ya, kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang lalu itu sudah kita bahas terkait dengan masalah yang ketiga ya, dari al-muslimu ma'a mustama'ihi. Ini kan judul besarnya adalah al-muslimu ma'a mustama'ihi. Seorang muslim bersama dengan masyarakatnya. Ketika dia berinteraksi dengan masyarakat, masyarakatnya apa yang harus dia miliki dari sifat-sifat dan lain sebagainya agar benar-benar dia menjadi seorang muslim yang dikehendaki oleh Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah tentunya. Yang pertama dia orang yang jujur, sudah kita jelaskan bolak-balik itu. Yang kedua la yaghusyu wa la yakhda'u wa la yaghdaru, ya wa la yaghdiru, seorang muslim itu tidak curang, tidak juga menipu dan juga tidak berkhianat. Yang ketiga yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu itu la yahsud, dia tidak hasad, dia tidak dengki ya sama saudara-saudaranya yang lain. Dan itu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Dhamurah bin Sa'labah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalun nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Senantiasalah manusia itu berada dalam kebaikan selama mereka ini tidak saling mendengki ya, tidak saling mendengki. Dia tidak akan panas dingin ya melihat saudaranya, bahkan sebaliknya dia bersimpati. Dia berjiwa berbesar hati ya, dan juga memiliki keluasan ya, keluasan dadanya itu luas ya, dadanya lapang dan lain sebagainya begitu ya. Dia menikmati hidup ini aja, dia nggak akan terpengaruh dengan orang yang makin kaya di sampingnya, orang yang makin sukses, enggak. Jadi orang yang senang ya, kadang-kadang kan begitu. Yang namanya orang dengki itu begitu kan, ketika saudaranya melihatnya lebih baik darinya, maka dia mendengki. Dalam hatinya timbul kemarahan. Dia tidak terima, tidak ridho dengan pembagian Allah Azza wa Jalla. Ini tidak benar. Jadi bagaimana sikap kita Pak Ustaz? Sikap kita adalah kita senang ketika saudara kita bahagia. Bukankah orang mendapatkan nikmat itu bahagia? Kita pun ikut bahagia dengan kebahagiaan dirinya. Dan sebaliknya kita pun bersedih ketika saudara kita bersedih. Dan itu sebenarnya adalah seorang muslim itu punya prinsip seperti itu. Ya, kita ini kan satu muslim dengan muslim yang lain itu ibaratkan satu tubuh. Apabila salah satu bagian dari tubuh kita itu tersakiti, maka kan yang lain terlibat gitu. Meskipun tidak langsung dia yang kena kan. Contoh kita sakit gigi. Yang kena kan gigi. Kan bagian gigi gitu kan. Mulut lah, sekitar mulut gitu. Tapi tangan pun ikut merasakannya, kaki ikut merasakannya, badan kita ini ikut merasakannya. Ada orang kadang-kadang karena sakit gigi demam jadinya dia kan. Sakit gigi jalan pun nggak enak dia rasa. Dia nggak sedap gitu, nggak malas gitu. Berpikir mungkin ngantuk juga payah gitu karena sakit gigi gitu. Terus semuanya terikut gitu kan. Mana-mana dampaknya. Hendaknya begitulah seorang muslim. Jadi ibaratkan ini satu tubuh, dan itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Matsal mu'mina fi tawadduhihim wa tarahumuhim kamatsal jasadil wahid. Perumpamaan seorang muslim dalam rasa cinta dan kasih sayang mereka seperti tubuh yang satu. Kalau idza syakka minhu udwun tada'alahu sa'iru jasadi bil humma wasihra. Kalau seandainya ada satu tubuh yang sakit, maka tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Ima bisahri, ima enggak bisa tidur malam karena begadang, au humma atau demam. Kalau kita tertusuk duri dan durinya itu dalam nggak bisa dikeluarkan, akhirnya dia bernanah gitu kan, bengkak. Maka apa yang terjadi? Kita nggak bisa tidur, mata nggak bisa tidur, makan nggak enak, perut pun merasakan terlibat jadinya kan. Kita pun jalan nggak enak gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya seorang muslim sebenarnya jauh dari sifat itu. Kenapa? Karena punya prinsip tadi itu kan semestinya. Tapi ada saja itu kadang, maka diingatkan di sini bahwa
kita ini tidak boleh memiliki sifat itu. Karena itu tidak layak bagi seorang muslim. Sifat itu sangat rendah sekali. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka ini tidak saling mendengki. Ya, masalahnya kenapa terjadi perselisihan, pertikaian? Itu bisa jadi induknya gitu ya. Kalau kita bicara kunyit, itu ada induk kunyit gitu kan. Ibunya kunyit itu induknya kunyit itu mungkin barangkali kehasatan itu. Ada hasad di situ. Makanya kita perlu cek ya, perlu diagnosa, perlu kita untuk evaluasi diri kita masing-masing, apakah kita punya sifat itu apa tidak. Ya kalau punya dibuang, gitu. Kalau punya ya kita jauhkan dari diri kita. Ya, ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Terakhir kita sampaikan waktu itu bahwa ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dan juga Al-Imam An-Nasa'i dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan bagaimana sebenarnya sifat kejernihan sifat itu akan membawa seorang kepada sorga. Nah, kita lihat ini saya janjikan pada episode yang lalu kan. Bersabar saya katakan, ikuti terus nanti kita akan bertemu. Ini alhamdulillah Allah pastikan ya kita bertemu hari ini ya, pada kesempatan ini kita akan lihat ya. Kita akan lihat bagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicatat dengan rapi oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya tentunya dan Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunannya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita lihat. Anas bin Malik mengatakan, "Kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu saat kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduk-duduk dalam rangka menimba ilmu ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, apa yang beliau sampaikan itu jadi ilmu gitu kan. Apa yang beliau lakukan itu jadi ajaran ya. Kan ini semua hadis kan, yang diucapkan Nabi adalah hadis, yang dilakukan Nabi adalah hadis, namanya hadis qauli, ada hadis fi'li, hadis perbuatan, hadis perkataan ya. Maka kata Anas bin Malik, suatu saat kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yatlu'u al-ana 'alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan datang sekarang ini kepada kalian seorang laki-laki dari penduduk sorga. Allahu Akbar. Padahal di dunia masih dia, iya, tapi dia adalah ahlu sorga. Luar biasa ini laki-laki ini. Fatala'a rajulun minal ansar, maka ada seorang laki-laki yang muncul dari kalangan ansar. Kalau di sini dijelaskan adalah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Itu namanya Sa'd bin Abi Waqqas kama jaa musarrahan bi ismihi fil Bidayah wa Nihayah li Ibnu Katsir. Namanya adalah Sa'd bin Abi Waqqas. Namanya Sa'd bin Abi Waqqas ini sebagaimana datang secara jelas dengan namanya di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'atan. Yang jelas ketika itu Rasulullah SAW dengan para sahabatnya duduk-duduk, Anas bin Malik menceritakan bahwa kata Nabi akan muncul kepada kalian seorang laki-laki dari penduduk sorga. Fatala'a rajulun minal ansar. Ternyata ada seorang laki-laki yang muncul dari kalangan ansar. Tanzifu lihyatuhu min wadu'ihi. Dan bercucuranlah dari jenggotnya air dari bekas wudunya. Jadi ada air yang bertetesan, bercucuran dari jenggotnya karena min wadu'ihi dari bekas wudunya. Ya. Kemudian faqad allaqa na'laihi biadihi asyimal, dan dia telah menggantungkan dua sendalnya di tangannya yang kiri. Jadi allaqa na'laihi biadihi syimal. Jadi dia menenteng gitu, menenteng sendalnya dengan tangan kirinya. Ya. Ini ciri orangnya itu. Jadi dia berasal dari seorang yang ansar, bercucuran air dari jenggotnya, dari sisa wudunya. Kemudian allaqana alaihi biadihi shimal, dia menenteng sendalnya dengan tangan kirinya. Falamma kana al-ghadu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla dzalik. Pada besok harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan hal serupa. Ya. Kata Nabi, saya yatlu al-ana alaikum rajul min ahli jannah, begitu. Kata Nabi, sekarang akan muncul kepada kalian seorang laki-laki dari penduduk surga. Fatala dzalika rajul mislal marrah al-ula. Maka yang laki-laki yang muncul itu juga itu seperti yang di hari pertama. Artinya orangnya itu juga ya. Kata Nabi, hari ini akan muncul, saat ini akan muncul seorang laki-laki dari ahli surga. 1, 2, 3 muncul. Dia.
Kemudian besok harinya juga begitu. Kata Nabi SAW akan muncul kepada kalian seorang laki-laki yang dia itu adalah penduduk sorga. Ternyata yang muncul juga orang yang sama. Jadi orang yang sama yang muncul sebagaimana dia muncul di kali pertama. Falamma kana yaumul tsalitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla maqalatihi aidan. Pada hari yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan hal yang sama seperti perkataannya itu. Kata Nabi yatlu al-ana alaikum rajul min ahli jannah. Fatala'a dzalika rajul ala mithli halihi al-ula. Maka datang juga muncul juga laki-laki ya ala mithli halihi seperti keadaannya yang pertama, yaitu apa? Dia bercucuran air dari bercucuran ya, berjatuhan air dari jenggotnya, dari bekas wudunya, dan juga dia menenteng sendalnya di tangan kirinya. Jadi orangnya persis, orangnya itu juga, begitu kira-kira. 3 kali Nabi SAW mengatakan akan muncul kepada kalian seorang yang dari penduduk surga. Akan muncul dari seorang laki-laki dari kalangan kalian dari penduduk surga. Akan muncul seorang laki-laki dari kalangan penduduk surga gitu. Yang muncul itu juga. Gitu. Falamma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tabi'ahu Abdullah bin Umar. Falamma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tabi'ahu Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu faqala. Maka manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri, artinya sudah meninggalkan para sahabat yang lain, ya. Tabi'ahu Abdullah bin Amr bin al-As. Lalu Abdullah bin Amr bin al-As pun mengikuti laki-laki yang dikatakan oleh Nabi SAW tadi dia adalah penduduk surga. Gitu. Jadi, falamma qama Nabi SAW, manakala Nabi SAW telah beranjak dari kalangan sahabatnya, dia pergi gitu ya. Ternyata tabi'ahu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amr bin al-As, bukan Abdullah bin Umar ya, Abdullah bin Amr bin al-As. Abdullah bin Amr bin al-As mengikuti laki-laki yang dikatakan oleh Nabi SAW tadi dia adalah penduduk surga. Jadi artinya ada penasaran dari Abdullah bin Amr bin al-As ini. Ini laki-laki bagaimana sih? Kok sampai dikatakan oleh Nabi SAW dia adalah penduduk surga 3 kali lagi. Bukannya sekali gitu. 3 kali. Dan dengan redaksi yang sama. Dan keadaan laki-laki juga sama gitu kan. Jadi luar biasa. Jadi tabi'ahu Abdullah bin Amr bin al-As. Dia pun ingin mengecek, cross check lah istilahnya gitu kan. Kalau istilahnya kalau dalam dunia pendidikan itu asesmen lapangan. Gitu. Asesmen lapangan itu artinya mengecek kebenarannya apa ini orang ini. Gitu ya. Untuk dilihat langsung secara live gitu. Apa ini yang terjadi dengan orang ini sehingga Nabi SAW menyebut sampai 3 kali dia di penduduk surga. Faqala, maka ia mengatakan kepada laki-laki tadi, inilah haitu abi fa'aqsamtu inilah adkhulu alaihi thalathan. Aku ada aku ada lahaitu itu artinya aku ada masalah. Inilah haitu abi, aku ada masalah dengan ayahku. Fa'aqsamtu inilah adkhulu alaihi thalathan. Aku sudah bersumpah aku tidak akan mau ke rumah selama 3 hari. Jadi kata Abdullah bin Amr bin al-As, aku datang kepadamu karena aku sekarang ini ada masalah dengan ayahku. Aku udah bersumpah akan mau ke rumah. Aku ingin di rumahmu. Gitu kira-kira ya. Nanti insyaallah ta'ala kita akan pungkaskan ini. Kita akan lanjutkan ini setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi Abdullah bin Amr bin al-As penasaran, saking penasarannya dia mengatakan kepada laki-laki tadi. Mengatakan apa? Inilah haitu abi, aku ada masalah dengan ayahku. Fa'aqsamtu alla adkhulu alaihi thalathan. Aku bersumpah aku nggak akan mau masuk ke rumah selama 3 hari. Gitu ya. Fa in ra'aita tuwani ya. Fa in ra'aita antuwiyani ilaika hatta tamdia fa'altu. Ya. Fa in ra'aita, jika engkau melihat, ya, jika engkau berpendapat antuwiyani, ya, antuwiyani itu artinya
jika engkau melihat ya, atau jika engkau mau tuawiyani, engkau itu memberikan aku perlindungan, gitu. Artinya engkau memberikan aku tempat tinggal. Hatta tamdiya fa'altu, sehingga lewat 3 hari itu aku akan mau melakukannya. Qal, berkata laki-laki tadi, na'am, iya enggak apa-apa. Jadi kata Abdullah bin Amr bin Al-As, aku ada masalah nih dengan ayahku, aku udah bersumpah enggak akan masuk ke rumah selama 3 hari ya. Kemudian aku ingin tuawiyani, yaitu engkau melindungiku, artinya memberikan tempat perlindungan ya. Hatta tamdiya, sehingga lewat 3 hari itu fa'altu, aku akan mau melakukannya. Qal na'am, iya enggak apa-apa. Ya udah 3 hari di sini, enggak apa-apa. Qala Anasun, maka Anas mengatakan, karena Anas sebagai perawi hadis ini kan begitu. Fakana Abdullah yuhadditsu annahu bata ma'ahu tilkal layali as-sala. Fakana Abdullah yuhadditsu annahu bata ma'ahu tilkas salasa al-layali falam yarahu yaqumu minal laili syai'an ghaira annahu idza ta'arra wa taqallaba ala firashihi dzakarallaha azza wa jalla wa kabbar. Anas mengatakan, maka Abdullah bin Amr bin Al-As itu menceritakan annahu bata ma'ahu, bahwa dia tidur malam bersama laki-laki tadi yang disebutkan oleh Nabi, dia adalah ahlul surga. Tilka salas al-layali, 3 malam itu. Kan tadi dikatakan aku sudah bersumpah untuk tidak masuk ke rumah 3 hari. Ternyata betul selama 3 hari itu dia bersama si laki-laki yang disebut oleh Nabi tadi, ahlul surga tadi. Apa yang terjadi? Falam yarahu yaqumu minal lail. Abdullah bin Amr bin Al-As tidak melihat laki-laki ini melaksanakan qiyamul lail. Dia bukan orang yang qiyamul lail, yang rajin qiyamul lail. Gitu kan. Karena Abdullah bin Amr bin Al-As penasaran kali, apa sih amalannya ini? Kok bisa disebut oleh Nabi dia penduduk surga, 3 kali lagi Nabi nyebutnya. Gitu. Maka Abdullah bin Amr ingin memastikan ya, apa ini amalannya yang istimewa ini gitu kan. Setelah 3 malam, apa yang terjadi? Falam yarahu yaqumu minal lail. Enggak ada dia lihat qiyamul lail, enggak ada. Enggak ada itu qiyamul lailnya. Ghairu annahu idza ta'ara, selain bahwa dia apabila dia bangun di malam hari, ya, terjaga gitu ya. Wa taqallaba ala firasyi, dan dia berbolak-balik di atas tempat tidurnya. Artinya kadang-kadang kita kan mereng kemana gitu kan. Namanya orang tidur mencari posisi yang tepat gitu ya. Dzakarallahu azza wa jalla, dia pun berzikir kepada Allah. Wa kabbara, dan dia bertakbir. Jadi dia berzikir, mungkin mengucapkan la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahu akbar. Itu begitu ya. Jadi kalau dia terjaga di malam hari, hanya ini yang dibuatnya. Karena memang Abdullah bin Amr betul-betul memperhatikan gitu. Memperhatikan apa ini amalan spesial dia. Sehingga benar-benar dikatakan oleh Nabi dia penduduk surga gitu kan. Jadi Abdullah bin Amr tidak melihat dia melakukan qiyamul lail. Tapi hanya dia dilakukan idza ta'arra, apabila dia terjaga di malam hari hanya dan membolak-balikkan posisinya di tempat tidur itu, hanya dia menyebutkan nama Allah. Dan juga hanya bertakbir. Mungkin astagfirullah, la ilaha illallah gitu kan. La ilaha illallah, Allahu akbar. Selesai udah. Bukan dia berlanjutkan wudu lalu qiyamul lail, enggak ada. Hatta yaquma li sholatil fajr, sehingga dia bangun untuk sholat fajar. Jadi persis tidak ada 1 rakaat pun dia lakukan dari qiyamul lail. Enggak ada. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Amr bin Al-As, ghaira anni lam asma'hu yaqulu illa khairan. Tapi yang istimewanya, aku tidak pernah mendengarkan dari mulutnya ya sesuatu pun ucapan kecuali kebaikan. Yang ada kebaikan tiap saat, tiap hari. Ini kan 3 hari beliau lama di situ kan. Jadi itu 3 kali 24 jam gitu kan. 40 berapa jam itu? 48 jam. Ya lebih ya. 72 jam beliau di situ. Ya. Bayangkan 24 kali 3 berarti kan. 72 jam beliau bersama laki-laki yang disebut oleh Nabi sebagai penduduk surga. Enggak ada itu qiyamul lailnya kalau malam. Tapi cuma istimewanya satu yang beliau udah lihat. Ghaira anni lam asma'hu yaqulu ila khairan. Aku tidak pernah mendengar beliau, laki-laki tadi penduduk surga tadi. Aku tidak pernah mendengar darinya mengatakan kecuali kebaikan. Kalau kita kan berapa banyak yang satu hari aja udah berapa ya catatan kalimat-kalimat buruk yang kita ucapkan kan gitu. Ini enggak ada. Selama 72 jam itu, 3 hari itu tidak ada yang beliau dengar kecuali hanya kebaikan. Ya, tidak ada Abdullah bin Amr mendengarkan sesuatu keburukan dari penduduk surga ini tadi yang dikatakan oleh Nabi kecuali hanya kebaikan.
Falamma madat salasu layali waqittu ahtaqiru amalahu. Kata ini masih cerita Abdullah bin Amr ya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Falamma madat salasu layali, maka ketika telah lewat 3 hari, kan tadi 3 hari katanya. 3 hari 3 malam udah lewat gitu kan. Falamma madat salasu layali, kalau sudah lewat 3 malam, 3 hari 3 malam. Waqittu ahtaqiru amalahu, aku hampir saja mengecilkan amalannya. Amalannya gini ajanya, tapi Nabi menyebutnya penduduk surga. Masa sih penduduk surga hanya begini amalannya? Begitulah perasaan Abdullah bin Amr ya. Apa spesialnya? Apa ininya? Apa istimewanya? Kalau juga hanya sekedar terjaga lalu berzikir lalu bertakbir, itu mah standar aja gitu kan. Itu kira-kira ya. Jadi Abdullah bin Amr juga udah nggak jelas kayaknya gitu kira-kira ya. Dia menganggap waqittu ahtaqiru amalahu, aku hampir saja mengecilkan amalannya. Kalau amalannya gini-gini aja semua kita lakukan kok. Apa bedanya kenapa Rasulullah mengatakan dia sebagai penduduk surga? Gitu kira-kira. Qultu, kemudian Abdullah bin Amr memberanikan diri untuk langsung bertanya kepada laki-laki ini tadi. Ya Abdullah, wahai hamba Allah. Tadi dalam riwayat dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Kalau ini dijelaskan oleh oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ya Abdullah, wahai hamba Allah. Lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hijrah. Sesungguhnya tidak ada di antaraku dan di antara ayahku itu ada kemarahan dan juga tidak ada yang mengusir. Jadi ayahku bukan mengusirku, tidak juga ada kemarahan. Jadi artinya ini Abdullah bin Amr ini sebenarnya hanya tauriah saja. Artinya mengatakan sesuatu yang zahirnya berbeda dengan batinnya gitu ya. Jadi ini beliau melakukan karena memang untuk mencari benar apa sebenarnya rahasia dari laki-laki ini tadi. Jadi beliau langsung mengatakan sebenarnya tidak ada sih masalahku dengan orang tuaku, tidak ada yang beliau tidak marah, juga tidak ada hijrah, tidak ada yang mengusir dan tidak ada yang menyuruhku pergi dari rumah. Walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu thalatha marran. Tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata 3 kali. Yatlu'u alaikum al'an rajulun min ahli jannah. Akan muncul kepada kalian sekarang ini laki-laki dari penduduk surga. Fatala'ta anta thalatha marran. Maka engkaulah yang muncul 3 kali itu. Fa'aradtu an awiya ilaika. Maka aku ingin an awiya, aku ingin berada di sampingmu. Fa'andur ma amaluka. Fa'aqtadiya bika. Aku ingin melihat amalanmu, lalu aku mengikuti amalanmu tersebut. Falam araka amilta kabira amalin. Aku tidak melihatmu melakukan amalan yang besar. Faman ladzi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuatmu sampai ya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa dia adalah penduduk surga. Jadi bahwa engkau adalah penduduk surga. Jadi Abdullah bin Amr bertanya terus terang ya, menjelaskan terus terang bahwa saya sini tidak ada masalah antara aku dan ayahku. Ya, juga aku nggak diusir, aku juga tidak apa-apa. Tapi aku penasaran kali karena engkau diklaim oleh Nabi, karena engkau dikatakan oleh Nabi SAW sebagai penduduk surga. 3 kali waktu itu kata Nabi muncul kepada kalian sekarang ini laki-laki dari penduduk surga. Yang muncul itu engkau 3 kali lagi. Aku tidak melihat engkau, kata Abdullah bin Amr, melihatmu melakukan amal yang besar. Apa sih rahasiamu? Sehingga Nabi SAW sampai mengatakan engkau adalah penduduk surga 3 kali. Qal ma huwa illa ma ra'aita. Tidak ada kecuali yang kau lihat. Itu tadi. Dia sholat bisa standar-standar aja sih. Sholat subuh udah, sholat malam enggak juga gitu kan. Kemudian zikir aja kalau terbangun di malam hari. Batas itu aja. Ya. Enggak ada amalan-amalan dia yang besar, yang berat gitu enggak ada, ya. Falamma wallaitu da'ani, maka manakala aku pergi, artinya kalau memang enggak ada gitu-gitu ajanya ya kita bisa lah gitu kan. Kalau gitu ajanya, falamma wallaitu da'ani, manakala aku sudah mulai pergi ya darinya, da'ani, lalu dia pun memanggilku. Faqal, lalu dia mengatakan, ma huwa illa ma ra'aita, tidak ada amalanku yang spesial kecuali engkau yang kau lihat. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyahu. Tapi satu rahasia katanya, ghaira anni, kecuali aku tidak mendapatkan pada diriku untuk seseorang siapapun dari minal muslimin, dari seorang muslimin, ghishan, itu apa? Rasa untuk mencuranginya. Tidak ada. Tidak ada perasaan dalam dirinya untuk mau mencurangi salah seorang dari kaum muslimin. Wala ahsudu ahadan, aku tidak pernah mendengki salah seorang ala khairin, atas kebaikan a'tahu Allahu iyahu, atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya.
Faqala Abdullah, maka Abdullah pun mengatakan, Abdullah bin Amr bin Al-As, hadhihi allati balagat bika wahyallati la natiqu. Inilah yang membuat engkau sampai ke derajat itu, dan inilah yang enggak kami mampu melakukannya. Allahu Akbar. Jadi ternyata sesederhana itu amalannya, kan itu. Apa amalannya? Bahwa dia tidak pernah mendapatkan dalam dirinya ya sesuatu keinginan untuk mencurangi kaum muslimin, satu. Yang kedua, dia tidak akan pernah terbesit dalam dirinya untuk hasad ya terhadap saudaranya yang lain ketika saudaranya itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah bin Amr mengatakan apa? Hadhihi allati balagat bika, inilah yang menyebabkan engkau sampai ke situ. Wahiyallati la natiqu, itulah yang tak kami sanggup. Mudah kan? Nyakapkannya mudah gitu. Melakukannya berat. Kita berapa kali sih dengki gitu selama hidup ini? Sering kita dengki kan? Mungkin kita punya sepeda motor gitu kan. Kawan kita, saudara kita, wow dia punya sepeda motor lebih bagus dari kita. Kita rusak lagi, wah makin dengki kita kan. Padahal mungkin kerjaannya mungkin lebih mentereng kita kan. Pekerjaannya mungkin lebih bagus kita. Tapi gajinya dia lebih besar gitu kan. Jadi ini bisa jadi seperti itu. Ini semua adalah kehendak Allah yang nggak bisa kita apa-apai kan. Kalau Allah sudah berkehendak nggak bisa ada yang bisa menolak. Masya Allah kan, wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Inilah yang kata Abdullah bin Amr, nggak kami sanggup untuk melakukannya. Memang amalanmu sederhana sekali. Ya. Kelihatannya sederhana, tapi untuk menjaga hati, jagalah hati, gitu kan. Jangan kau nodai agar betul-betul memang bersih dari ini tadi. Dari sifat dengki, dari sifat curang dan lain sebagainya. Karena ini kan hati ini yang ngontrolin semua. Begitu. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi orang-orang yang memiliki kejernihan jiwa, kejernihan hati, tidak memiliki sifat-sifat yang dengki, tidak memiliki sifat hasad, yang tidak memiliki sifat ingin mencurangi, ya, ingin menipu dan lain sebagainya. Inilah sebenarnya sebuah amalan yang sangat besar yang menghantarkan pelakunya ke dalam sorga. Ya, kelihatannya sederhana memang, tapi untuk selalu kita mendawamkan diri kita untuk kita bisa istiqomah ke situ, untuk kita parkirkan hati kita di situ berat. Ya kita mungkin sekali-sekali bisalah kita gitu kan. Sepekan kita mungkin nggak dengki sama orang, mungkin. Tapi pekan kedua ketika kita melihat ada orang lain ya kita bisa timbul. Makanya kita yang dijelaskan oleh para ulama, zikrullah dawa wa zikrun nas. Mengingat Allah itu obat, mengingat manusia itu adalah penyakit. Kalau kita lihat orang, ingat orang kita, kita jabatan kita sama dengan dia, tapi dia lebih banyak nikmat dari yang didapatkan dia. Mungkin sama-sama kitanya kerja gitu kan, sama-sama ke ladang gitu. Tapi hasil dia lebih banyak gitu. Padahal kita udah banting tulang, peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kita udah nggak apa semua kan, usaha kita udah maksimal kali kita rasakan. Apa? Kita sudah merawat tanaman kita sudah dengan baik, dengan obat-obatan kita berikan ya. Mungkin juga perawatannya sudah maksimal. Dia biasa-biasa aja gitu. Banyak rumputnya juga gitu. Obatnya juga nggak terlalu banyak dikasihnya gitu. Kita udah tahap apa gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia hasilnya lebih banyak daripada kita. Dia menghasilkan mungkin 20 ton jagung 1 hektar. Kita mungkin 2 ton aja gitu. Jadi ada terpaut 18 ton ya dari hasil itu. Tapi jadi akhirnya kita dengki gitu kan. Secara teori barangkali kita yang secara ininya kita lebih berhak mendapatkan 20 ton itu. Tapi apa yang terjadi? Qadarullah berkehendak lain, kehendak Allah berkehendak lain. Ya, akhirnya orang bisa dengki seperti itu. Makanya orang yang mampu menjaga hatinya untuk tidak dengki kepada orang lain yang mendapatkan kebaikan dari Allah, ini tentu sebuah keutamaan dan sebuah pahala yang besar bagi mereka yang mampu melakukannya. Ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum, kita rehat sejenak dulu ya. Kita akan lanjutkan nanti setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat.
dan penonton sekalian yang masih setia mengikuti acara kajian kitab Syakhsiyatul Muslim ya. Jadi tadi kita sudah jelaskan sebelum jeda bahwa memang ternyata amalan yang dikatakan oleh Nabi SAW, seorang laki-laki yang yang dikatakan oleh Nabi sebagai penduduk surga itu ternyata tidak besar gitu. Amalannya sederhana sekali, tapi dalam kesederhanaan itu menghasilkan pahala yang besar, akhirnya berbuah surga gitu. Mungkin menurut kita sederhana sebenarnya gitu kan, tetapi masalahnya mendawamkan, mengistiqomahkan diri kita, ya, mengistimewahkan, mengkontinukan, ya, mengistiqomahkan, mengkontinukan, melanggengkan diri kita untuk selalu bisa seperti itu berat ya. Untuk kita tidak selalu dengki, untuk kita tidak selalu ingin menipu orang lain, mencurangi orang lain. Ini tentu berat ya. Mungkin sebulan yang pertama kita bisa lulus gitu kan. Tapi mungkin bulan berikutnya kita bisa terjebak ya, dan terjatuh ke dalam itu. Ya. Mungkin kita di bulan Rabiul Awal kita selamat gitu. Rabiul Tsani mungkin terjatuh atau sebaliknya. Jumadal Ula kita kena gitu kan. Jumadal Tsani kita selamat dan seterusnya. Tapi mendawamkan diri kita untuk di situ ini tentu berat. Makanya kita berusaha ya untuk selalu memerangi jika itu ada. Bukan berarti bahwa kita ini tidak mampu, tetapi ini kadang-kadang memang nggak maksimal. Ya namanya kita ini manusia ya. Yang namanya manusia itu kalau Anda masih melakukan perbuatan dosa dan maksiat berarti Anda masih manusia. Kalau Anda tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat lagi berarti Anda bukan manusia sesungguhnya. Maksud saya bahwa manusia ini tidak ada yang maksum kan, tidak ada yang luput dari kesalahan dan dosa. Bisa saja kita 2 hari kita bisa nggak berdosa gitu menurut kita. Ya, bisa kita jaga lisan, kita bisa kita kontrol tangan, bisa kita kontrol kaki dan sebagainya. Tapi hari ketiga ternyata kita jatuh ke dalam dosa. Dan begitulah jatuh bangun dalam perbuatan dosa dan maksiat itu biasa saja. Yang nggak biasa itu ketika kita jatuh terus dalam maksiat itu tidak biasa. Tapi jatuh bangun dalam dalam membangun ketakwaan, dalam membangun ibadah kepada Allah itu biasa saja. Artinya jangan berkecil hati, jangan patah semangat, jangan patah arah gitu kan. Ketika kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat, tapi bangkit dan bangun lagi, ya, kita meninggalkan kubangan maksiat dan dosa itu kepada ketakwaan kepada Allah. Tapi nanti jatuh lagi Pak Ustaz, ya nggak apa-apa. Jatuh ya tobat lagi, jatuh ya tobat lagi. Tidak ada manusia yang selalu dalam keadaan imannya itu tinggi. Kita tahu bahwa al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Maka dengan prinsip seperti ini, kaum muslimin itu selalu bisa husnudzon kepada Allah. Bisa husnudzon. Dan inilah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya, yang harus kita ikuti dan kita pahami. Namanya manusia pasti berbuat dosa dan maksiat, pasti. Dan Nabi yang katakan bukan saya itu. Kullu bani Adam khata', setiap bani Adam itu pasti melakukan kesalahan. Khata' itu jamak. Jadi bukan hanya khata' satu gitu. Khata' itu banyak salahnya gitu. Ya, siapa yang merasa dirinya nggak bersalah, justru itu kesalahan baru kan. Begitu. Yang namanya manusia ini pasti ada kesalahannya. Tapi kan manusia dalam kesalahan dan dosanya bertingkat-tingkat. Ada yang dosanya itu high tinggi ya. Ada yang low, ada yang middle, ada yang sedang gitu. Masing-masing kita punya catatan itu gitu. Tapi yang jelas sebagai seorang muslim yang memiliki ilmu, berusaha untuk bagaimana mencicil, bagaimana membersihkan dosa dan karat-karat maksiat itu sedikit demi sedikit diperangi, dihalau terus agar tidak datang kepada diri kita, dan kita berusaha untuk benar-benar menjaga hati kita agar tidak terjerumus kepada kedengkian, sifat buruk dan lain sebagainya. Ini tentu usaha ini akan selalu mendapatkan tantangan dari syaitan, dan tentu di usaha itu kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena usaha yang kita lakukan itu. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan kembali. Inna hadzal haditsa asy-syarifa la yadullu ala athari safa'in nafsi minal hiqdi wal hasadi. Sesungguhnya hadis yang mulia ini menunjukkan akan pengaruh kejernihan jiwa dari al-haqdi, dari kedengkian wal hasad, kedengkian, ya, kebencian, keirian dan lain sebagainya. Jadi hadis yang kita sebutkan tadi yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, dari jalan sahabat Anas bin Malik, ya, yang dicatat dengan rapi oleh Imam Ahmad dan Al-Imam An-Nasai, ya. Ini tegas sekali menunjukkan bahwa memang pengaruh besar daripada safa'in nafs, yaitu apa? Kejernihan jiwa, minal hiqdi wal hasad, dari keirian dan kedengkian.
Wa salamati sadri minad daghinah, dan selamatnya dada kita ini daripada kedengkian. Wal ghadari, dan pengkhianatan. Fi taqriri masiril insan, dalam menetapkan tempat kembali seorang manusia fi akhiratihi, di akhiratnya. Ini tentu ini berpengaruh besar bagaimana kelak kita, posisi kita di akhirat, kemana kita akan masuk, kemana kita akan parkir, apakah ke surga, apakah ke neraka, kemana kita akan ditempatkan. Ini pengaruh ya daripada sofain nafsi, kejernihan jiwa itu akan berdampak besar terhadap kehidupan akhirat kita kelak. Ketika kita bisa menjaga kesucian jiwa kita, maka kita akan bergembiralah dengan balasan Allah SWT. Sebaliknya, orang yang nggak bisa menjaga hatinya, orang yang nggak bisa menjaga jiwanya dari sifat-sifat itu tadi, bersiap-siaplah kelak dia akan mendapatkan balasan yang setimpal dari perbuatannya. Ya, jadi kata Syekh Dr. Ali Hashimi bahwa begitu besarnya pengaruh daripada kejernihan jiwa daripada sifat, tidak ada dalam dirinya itu kedengkian, keirian, penipuan dan lain-lain, dan ini akan menentukan bagaimana dia tempat kembalinya kelak di akhiratnya. Waraf'i makanatihi indallah, dan tinggi tempatnya dan tingginya makanah, posisinya di hadapan Allah. Wa taqabbuli amali, dan diterima amalannya. Amalannya diterima, posisinya tinggi di hadapan Allah, ya. Walau qalla, meskipun amalnya sedikit. Kan kita tidak mempermasalahkan amalan itu sedikit atau banyak, yang penting diterima, kan itu. Jadi bukan masalah kuantitas saja yang diperhatikan, kualitas. Jadi kualitas dan kuantitas hendaknya kan berbanding lurus gitu kan. Banyak dan bagus gitu. Ini kadang-kadang orang hanya kuantitas tanpa kualitas, atau kualitas tanpa, kalau kualitas bagus. Nah, kualitas memang ya, tapi kuantitasnya sedikit nggak masalah, penting bagus. Jadi yang dikejar itu adalah sebenarnya sedikit tapi berterima. Jadi kalau banyak nggak ada berterima itu apa? Gitu kan. Sama seperti seorang mahasiswa yang skripsinya barangkali ratusan halaman, ya, mungkin sampai 100 halaman gitu kan. Tapi nggak diterima, sama aja. Ini halamannya yang ala kadarnya aja, pas-pasan gitu. Halamannya 60 gitu kan, atau kurang dari itu gitu kan, sesuai dengan masing-masing perguruan tinggi gitu. 60 biasanya standarnya itu. 60 halaman. Ya biasa pas 60 halaman gitu dengan daftar isinya. Tapi diterima. Ini yang masuk untuk ikut wisuda kan. Sementara ini kawan yang tidak 100 sahabat nggak berterima. Gitu. Jadi amalan itu meskipun sedikit tapi benar-benar murni suci, ya, ini akan berterima di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan kelak dia akan mendapatkan balasan yang setimpal dari amalannya tersebut tentunya. Wa inna hadzal athara la yabdu wadihan jiddan bi muqaranati hadzal rajul alladzi lam ya'ti minal ibadah illa bil qalil. Dan sesungguhnya asar ini, hadis ini, layablu, sangat jelas, ya, wadihan, sangat nyata sekali. Bimuqaranati hadzal rajul, dengan membandingkan laki-laki ini, alladzi lam ya'ti minal ibadah illa bil qalil, yang dia tidak melakukan peribadatan kecuali yang sedikit. Wa dakhalal jannah, dan dia masuk surga bisofa'i sariratihi, dengan kejernihan batinnya, wa salamatin nas min adahu, dan selamatnya manusia daripada gangguannya. Bil mar'ah, kita bandingkan dengan seorang wanita. Allati su'ila Rasulullah SAW, yang dikatakan, yang ditanyakan Rasulullah SAW tentangnya. Artinya Syekh ingin menjelaskan ke kita, ingin memberikan sebuah analogi yang sangat bagus, bahwa laki-laki ini tadi amalannya sederhana aja kok, gitu. Nggak banyak-banyak banget, amalannya sedikit aja, tapi berbuah sorga. Kenapa? Karena selamatnya dadanya dari perkara-perkara yang buruk, dan jernih jiwanya, dan tidak mau mengganggu orang lain. Bil mar'ah, dengan seorang wanita, hi allati su'ila Rasulullah SAW anha, yang ditanyakan Rasulullah SAW tentangnya. Apa? Wahai imra'atun taqumul laila wa tasumun nahar. Dia adalah seorang wanita yang rajin qiyamul lail, wa tasumun nahar, rajin puasa siang. Walakinnaha tu'dhi jiranaha, tapi sayang dia mengganggu, menyakiti tetangganya. Faqal, maka Nabi mengatakan la khaira fiha, tidak ada kebaikan kepada wanita itu. Hiya min ahlin nar, dia termasuk penduduk api neraka. Allahu Akbar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adab Mufrad. Anda bisa lihat, para pemirsa bisa bandingkan, para penonton hadirin wal hadirat sekarang bisa bandingkan. Laki-laki yang disebut oleh Nabi tadi penduduk surga, amalannya nggak besar, amalannya nggak banyak. Tapi apa? Surga menjadi ujung tempatnya, ada ujung daripada amalannya itu. Ini wanita
taqumul lail, qiyamul lail, tasumun nahar, ya, melaksanakan puasa siang hari. Tapi apa? Sayangnya dia mengganggu tetangganya. Ternyata mengganggu tetangga itu menghapuskan semua amalan yang dilakukan dari qiyamul lail dan puasa siang. Enggak mudah kita qiyamul lail itu, enggak mudah. Berat itu butuh perjuangan. Itu butuh perjuangan. Maka orang qiyamul lail itu sedikit, jarang. Dari kita 10 yang berkumpul belum tentu satu yang qiyamul lail gitu. Dari 20 belum tentu yang satu. 100 mungkin adalah 1 atau 2 gitu. Dari berat. Ini apalagi tasumun nahar, puasa siang hari, orang puasa Ramadan aja ditawar kok. Padahal itu wajib kan, itu aja ditawar orang. Gitu. Jadi ini puasa siang hari maksudnya puasa sunnah nih, bukan cerita kalau wajib aja mah udah selesai itu. Ini manusia kan kebanyakan kita puasa wajib aja ditawar kok masih gitu. Tapi amalannya kan besar seperti kan, sangat besar sekali. Sementara orang lain sulit untuk seperti ini gitu kan. Tapi akhirnya apa? La khaira fiha, enggak ada kebaikan dalamnya. Iya min ahli nar kata Nabi. Nabi yang bilang. Dia termasuk penduduk neraka. Dan itu apa amalan ini tadi semuanya? Enggak berarti. Kenapa? Karena mengganggu tetangga itu ternyata besar dosanya. Besar akibatnya. Yang pada akhirnya itu menggerus. Ya, menggerus apa? Amalan yang dilakukan. Qiyamul lail dan puasa siang itu. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Dzalika annal insana alladhi tarjihu. Ya. Dzalika annal insana alladhi tarjihu kaffatahu dauman fi mizanil Islam huwal insanu sadiqus safi al khaliyatu nafsuhu minal ghishi wal ghadri wal hasadi wad daghina. Karena memang kata Syekh Dr. Ali Hashimi rahimahullah, karena manusia yang berat neraca timbangannya selalu dalam timbangan Islam, dia adalah manusia yang jujur, yang jernih, al khaliyah nafsuhu, yang bersih jiwanya daripada ghishi penipuan, wal ghadri khianat, wal hasad dan kedengkian dan keirian. Jadi kata Syekh bahwa manusia yang bertimbangannya, neraca timbangannya itu, neraca timbangan kebaikannya tentunya ya, itu adalah manusia yang jujur, yang bersih, yang tidak ada dalam dirinya itu al-ghish, kecurangan, al-ghadri pengkhianatan, wal hasad dan kedengkian. Walau kana qalilin ibadah, meskipun ibadahnya sedikit. Ibadahnya mah enggak banyak kali, sikit-sikit aja gitu kan. Tapi dia adalah orang yang mampu menjaga dirinya untuk selalu jujur, untuk selalu menjaga batinnya, tidak ada kedengkian, tidak ada pengkhianatan dan lain sebagainya. Walau kana qalilin ibadah, meskipun ibadahnya sedikit. Dia adalah orang yang akan berat timbangan neraca kebaikannya. Ya. Famathaluhu ala qillati ibadatihi kamathali labinatin mutamasikatin. Maka perumpamaannya seperti perumpamaannya di atas sedikit ibadahnya itu seperti perumpamaan labinatin batu bata mutamasikatin yang saling menguatkan, yang saling mengokohkan, nadhifatin yang bersih fi bina'il mujtama'il islami dalam membangun masyarakat Islam. Antunna bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, lihat batu bata. Batu bata itu enggak gede-gede. Nggak ada 1 meter satu, dia nggak ada. Dia saya kira hanya 15 cm, saya kira nggak ada. Mungkin 10 cm. Taruh 15 cm gitu kan panjangnya. Tingginya berapa gitu. Batu bata itu kan kecil gitu kan. Mungkin saya kira nggak tersembunyi lah batu bata gitu kan. Itu seperti batu bata yang saling mengokohkan, yang bersih dalam membangun masyarakat Islam. Jadi masyarakat ini kan ibaratnya kumpulan dari masing-masing individu yang ada kan di dalamnya gitu. Itu ibaratkan batu bata. Kalau kita bangun rumah, ya tukang itu lagi nukang dia. Yang batu bata diambilkan satu-satu gitu. Satu-satu disusun, satu-satu. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Bangunan itu kokoh. Mau ditabrak mobil juga enggak ada apa-apa gitu. Mau mungkin digoyang di apa enggak goyang. Kenapa? Karena kokoh bangunannya. Kenapa bisa kokoh? Padahal itu kan bukan satu itu kan. Sedikit demi sedikit. Artinya masyarakat yang kuat juga begitu mestinya. Ada individu, susunan individu-individu yang berkumpul di satu daerah, satu tempat yang bisa membentuk masyarakat Islam. Inilah dia masyarakat yang baik itu seperti itu. Meskipun mungkin ibadahnya sedikit, enggak banyak-banyak amat. Tapi tentu kewajiban diselesaikan semua ya. Sunah-sunahnya itu sikit-sikit aja diambilnya. Itulah orang yang luar biasa ketika dia mampu untuk menjaga
dirinya, ketika dia memastikan dirinya selalu di barisan orang-orang jujur, di barisan orang-orang yang bersih, batinnya, tidak dia ada sifat yang namanya menipu, curang, hasad, dengki dan sebagainya, maka perumpamaannya itu adalah seperti perumpamaan batu bata yang kuat, yang saling menguatkan, yang untuk membangun masyarakat Islam. Sebaliknya bagaimana? Nantikan terus, ya, ikuti terus, jangan kemana-mana, ya, ikuti terus. Nanti sebaliknya bagaimana akan kita jelaskan. Ini kan sudah jelaskan ya, yang masyarakat yang baik itu adalah seperti batu bata yang kuat dan sebagainya itu. Nanti ada lawannya, dan itu kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.